Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, yang mana nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sawalaga 2, kepada Ibu Komite SD Negeri Sawalaga 2, Bapak Ibu Mitra, dan guru-guru SD Negeri Sawalaga 2 beserta orang tua siswa SDN Negeri Sawalaga 2. Baiklah, kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu agar lebih baik dan semoga lancar, kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Rizky Aulia Utami SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأغيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky Aulia Utami yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan sambutan dari perwakilan mitra dari Triduta Persada oleh Bapak Sumandi Raharja. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komite, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu guru dan perwakilan siswa. Ini ternyata banyak yang sini, ternyata banyak yang kenal. Satu orang. Ternyata ada sebagian yang hadir di sini mantan staf saya gitu, sebagian ada yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan waktu, tenaga kepada kita sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Ibu Kepala Sekolah SD Sawah Kedua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada semua sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat terakhirnya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, selain ucapan terima kasih, juga ada beberapa hal yang perlu cuma sebenarnya hanya kita saja Bapak Ibu ya, terutama Ibu Komite baru sekarang ketemu. Hanya cerita kegiatan saat perwakilan dari SD Sawah Kedua itu hadir ke atau datang ke PT Tridutta. Kebetulan PT Tridutta bagian umumnya saya sendiri itu mengajukan kerjasama yang pada akhirnya membuat MOU tentang pemanfaatan limbah industri untuk dimanfaatkan aktivitas dari kegiatan siswa dan siswi SD Sawah Kedua. Kebetulan memang kalau dari perusahaan itu memang ada program yang kalau bahasa kerennya CSR ya. Jadi perusahaan itu memang punya fungsi sosial yang memang sebagian persen dari keuangan atau modal atau apapun dalam bentuk barang atau uang itu memang ada dianggarkan untuk kepentingan sosial, program sosial, bisa ke masyarakat, bisa ke dunia pendidikan. Nah itu memang ada programnya. Kebetulan SD Sawah Kedua mengajukan MOU, ya artinya gayung bersambut gitu. SD Sawah Kedua punya program, kami juga memang semua perusahaan tuh pada dasarnya punya program juga seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hal yang istimewa kalau perusahaan itu bisa membuat MOU dengan beberapa SD itu. Cuma kebetulan kalau di Tridutta itu hanya dibatasi oleh 2 SD. Mungkin memang yang mengambil kesempatan itu yang pertama memang SD Sawah Kedua. Kemarin juga Bu Wiwin dari SD Sirnagali itu juga sudah membuat MOU. Mudah-mudahan di SD Sirnagali juga bisa jalan, mudah-mudahan. Kalau kami dari pihak perusahaan, pihak swasta itu hanya memberikan dukungan seoptimal mungkin ya. Jadi dukungan itu tidak tanggung-tanggung gitu. Kami memberikan limbahnya, mengundang adik-adik siswa-siswi SD perwakilan ke sana, nanti kami ajarkan. Kami kemarin juga mengundang beberapa guru dan siswa SD, siswa-siswi untuk hadir. Lalu saya ajak jalan-jalan, limbahnya produk industri itu seperti ini, pengolahannya seperti ini yang limbah B3 yang mengandung bahan kimia berbahaya, ini yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik siswa-siswi SD Sawah Kedua untuk prakarya. Gitu. Kami selain memberi bimbingan juga memberikan limbah yang aman buat adik-adik untuk dimanfaatkan. Tadi saya juga sebelum masuk ke sini juga lihat beberapa limbah dari
industri dari PT Triduta yang bisa dimanfaatkan, mungkin dari tong sampah, mungkin dari pot-pot untuk pembibitan tanaman itu. Kami juga masih menunggu ini dari SD Sawanada 2, juga dari SD Sirnagali menyempatkan waktu untuk hadir lagi. Mungkin siswanya kemarin baru 5, bisa 10, nanti bisa 20, bisa bertahap. Nanti jadwalnya kita atur gitu. Paling tidak kalau penjadwalan di industri di perusahaan swasta itu memang paling enggak 1 bulan sebelumnya sudah dijadwal. Kadang-kadang nanti kalau pabriknya ada terus, kadang sayanya lagi dinas luar, kadang rapat di kedinasan di Pemda, jadi waktunya 1 bulan sebelumnya. Tapi yang terpenting yang perlu saya sampaikan bahwa kami dari pihak swasta, dari perusahaan itu sangat mendukung program pendidikan dan MOU yang diajukan oleh SD Sawanada 2. Itu poin pertamanya, kami sangat mendukung. Yang kedua, dukungan kami tidak hanya berupa dukungan lisan. Dengan hadir di sini itu berarti hanya dukungan lisan menyampaikan sesuatu, tapi kami juga siap menerima siswa-siswi untuk diperkenalkan limbah industri apa aja, bagaimana pengolahannya, terus bagaimana nanti solusi yang mengandung kimia yang disebut limbah ketiga, limbah yang aman. Nanti kami bimbing secara bertahap. Mungkin yang kelas 6 sudah nyampe, berarti kelas 5, kelas 4, kelas 3 dan seterusnya. Mungkin itu juga nambah pengetahuan buat guru-guru gitu. Kadang-kadang guru-guru itu kan memang kalau yang saya pelajari lebih banyak mengajarkan tentang teori itu ya, bukan itu ya. Nanti dengan kunjungan ke perusahaan itu tidak hanya siswa saja, jadi Bu Guru dan Pak Guru itu bisa melihat langsung, praktek langsung apa yang diajarkan ke siswa itu, bisa langsung dilihat industri itu seperti ini, limbahnya itu seperti ini, bahayanya seperti ini. Jadi masing-masing bisa menimba ilmu tidak hanya dari siswanya saja, tapi juga dari guru-gurunya. Itu bentuk dukungan kami yang kedua. Dukungan kami yang ketiga, kami selain memberikan bahan, ada bahan yang mungkin bisa langsung digunakan oleh siswa-siswi. Jadi begitu yang kami berikan dari perusahaan itu bisa langsung dimanfaatkan untuk prakarya, untuk karya adik-adik. Tapi ada bahan yang memang harus kami bentuk dulu, karena kalau dikerjakan oleh adik-adik itu sangat berbahaya. Misalkan untuk bikin pot kembang dari jirigen itu kan dia pemakaian motongnya pakai gurinda, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikerjakan oleh Pak Guru atau oleh siswa itu sangat berbahaya. Kami juga memfasilitasi itu. Bentuk potnya seperti apa, tempat sampahnya seperti apa. Nanti paling tidak kami olah dulu, karena motongnya pakai alat yang itu tidak memungkinkan dilakukan oleh adik-adik. Bahkan oleh Pak Guru kalau bisa ya nggak perlu lah gitu. Kalau dari pihak perusahaan bisa memfasilitasi membentuk limbah itu menjadi mendekati dari pola yang diinginkan oleh adik-adik. Itu yang ketiganya. Yang keempatnya itu mungkin kalau yang keempatnya hanya masukan saja ya untuk kepala sekolah ya. Jadi kalau habis kunjungan itu secepatnya bikin kalau istilah di administrasi itu berita acara gitu. Jadi kegiatan itu terus dibentukkan dongeng dalam bentuk tulisan. Karena setelah kegiatan di perusahaan swasta, di perusahaan kami itu biasanya saya juga butuh dokumentasi itu dalam bentuk surat gitu. Itu kami perlu itu. Karena saat ada kunjungan dari Disnaker, ya sama dengan SD kalau saat ada kunjungan dari komite, ada kunjungan dari Kadis, itu perlu dokumen sebagai bukti. Bahkan perlu foto-foto. Kami di swasta juga sama, di perusahaan swasta. Kami perlu dokumentasi, bisa berupa foto, berupa surat-surat, hasil kunjungannya apa. Jadi sebenarnya MOU antara
perusahaan swasta yang kebetulan Ibu Kepala Sekolah dan Pak Guru-Guru itu menunjuk kami sebagai perusahaan yang dipilih, itu sebenarnya tidak hanya SD yang membutuhkan kegiatan itu, kami itu juga butuh, karena ada fungsi kami sebagai perusahaan swasta itu juga ada program memang kepentingan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dalam bentuk bantuan gitu. Jadi yang saya katakan itu ya gayung bersambut gitu. Kalau dokumentasi sama-sama butuh gitu. Cuman kadang-kadang kalau guru-guru kalau udah beres lingkungan itu dokumentasi lupa. Makanya saya ingatkan di sini gitu. Guru kepala sekolah ketawa karena merasa ya gitu. Karena suasananya supaya cair gitu. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa kedepannya mudah-mudahan adik-adik ya, terutama siswa-siswi ini bisa lebih mengoptimalkan kerjasama dengan kami sebagai perusahaan swasta. Jadi jangan hanya pembukaan, nanti setelah itu 5 tahun kemudian ada kunjungan gitu sampai kepala sekolahnya ganti gitu. Jadi kalau saya jadi jadwal per semester setahun 3 kali atau 4 kali, nggak masalah, yang penting di hari Sabtu. Karena kalau di hari Senin sama Jumat itu ya saya pribadi kebetulan pasti sudah memastikan nggak bisa. Kalau Sabtu karena saya pribadi hari libur, jadi saya bisa mau 1 jam 2 jam, mau sekalian makan siang gitu. Kalau kami yang terakhir kan kebanyakan, jadi kalau kami yang terakhir kan cuma 1 orang gitu. Jadi supaya lebih mudah itu aturannya gitu. Memang tuh yang paling terakhir itu yang paling penting ya, MOU ini harus berjalan terus gitu. Jadi tidak ada di pembukaannya. Tapi kemarin Ibu Kepala Sekolah juga pernah komunikasi tentang limbah-limbah yang diperlukan, tentang rencana kunjungan ya kami menyambut baik gitu. Ya mungkin kalau dari sini terus nanti ada saudaranya kepala sekolah yang guru, dengan Trinita tuh orangnya mau hadir gitu. Familia ya kebetulan cuma 2 memang jatahnya, jadi cuma SD Salwasaga 2 dan SD Sirnagali, jadi tidak ada SD yang ketiga. Jadi sekali lagi mohon maaf gitu. Sekali lagi saya ulangi bahwa setelah pertemuan ini yang terpenting adalah realisasi setelah pertemuan ini adalah kami menunggu kunjungan dari adik-adik dari Bapak Ibu Guru SD Salwasaga di jadwal paling enggak 20 hari sebelumnya dan di hari Sabtu supaya semua saya siapkan. Kalau untuk barang-barang limbah ada butuh pot segala macam gampang nanti kami siapkan. Kalau usah minta 5, minta 10, 20 kami siapkan. Sudah dipotong kami akan potong nanti gitu. Apa ya? Kebetulan kalau mewakili siswa ini yang satu ini. Nanti siswa sama orang tua. Oh, kebetulan bukan katanya kelas berapa? Kelas 3 ya. Oh, Masya Allah. Jadi saya mewakili siswa. Jadi SD Salwasaga 2 saya cuma mau mengatakan tidak perlu khawatir kalau untuk limbah ada Triduta membuka diri, tidak hanya beri dukungan lisan tapi juga dengan bahan material dan tenaga juga kalau dibutuhkan, kalau barang itu tidak bisa dikerjakan langsung oleh adik-adik. Itu pada prinsipnya itu yang kami minta. Yang terpenting yaitu setelah pertemuan ini tidak lanjutnya yang penting gitu. Jadi tidak semata-mata hanya lisan, tidak semata-mata hanya orang kedinasan gitu. Tapi itu kalau BK saya udah kenal ya, gasnya kenceng. Iya, karena kebetulan saat WK di SD Sirnagali, kebetulan satu-satunya SD selama Trinita berdiri ya SD Sirnagali yang membuka MOU dengan PT Triduta. Itu yang pertama kali selama saya di PT Triduta itu sudah 32 tahun, jadi sudah tahu gitu ya.
Jadi hanya SD, SMA Negari, dan itu diawali saat Bu Eka dinas di sana dan belum jadi kepala sekolah. Nah, kami menyambut baik. Ya mungkin SD Negari sudah bisa merasakan kalau ada guru-guru yang masih mengajar saat Bu Eka masih mengajar di sana. Nah sekarang SD Negari, Bu Eka di Sawah Lega 2, Bu Eka juga membuka MOU SD sini. Jadi kalau MOU di sana, Bu Bibi kepala sekolah yang baru hanya tinggal meneruskan aja, memperbaiki MOU-nya saja. Kalau di sini diawali dari baru, sama. Kami antara dengan SD Negari yang kepala sekolah Bu Bibi dengan di sini sama persis, apa yang dibutuhkan ya kami dukung. Kalau di sana kan ada fasilitas air, jadi di sana tuh air 24 jam ngalir gitu. Jadi kalau SD-nya misalkan pengen irit listriknya gitu, cuma buka keran airnya dibuka sudah ngalir 24 jam. Itu dulu juga diawali dari WK. Ya mungkin kalau perbedaannya apa kerjasama kami antara Sawah Lega 2 dengan SD Negari, karena SD Negari itu memang kami berbatasan pagar. Jadi kalau dia minta misalkan Pak bisa minta tempat sampah, itu kami bikinin dengan dicek segala macamnya lengkap, tinggal dipasang dipakai. Itu karena tetangga dekat, tapi karena SD Sawah Lega 2 tetangga jauh, ya saya kasih ya timnya aja gitu, yang ngecat mungkin ya saya dulu dan guru. Bedanya itu tetap harus dibedakan. Kalau saudara dekat sama saudara jauh tetap dibedakan. Ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi bahwa yang terpenting setelah pertemuan ini kami tunggu program-program selanjutnya yang berhubungan dengan kami. Itu aja intinya. Dan kami membuka diri menyambut baik. Tidak hanya waktu, tenaga, bahan dan sebagainya kami siapkan untuk mendukung program supaya adik-adik mudah untuk mendapatkan bahan yang gratis supaya program proses belajar mengajar itu lebih irit, efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Subandi Raharja yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu kepada Ibu Komite, Ibu Imas Rodia, kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ibu-ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kami berdiri di sini dengan mengucapkan banyak terima kasih sekali, terutama ke Ibu Eka, ibu-ibu guru, beserta ibu-ibu wali kelas, juga ini dari yang mengikuti MOU, di mana di sini kami selaku komite mengucapkan banyak terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah partisipasi di SD Sawah Lega 2 ini ya. Di sini kemitraan itu mungkin untuk membantu pembelajaran anak didik kami ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini mungkin anak-anak kami yang asalnya dari desa mungkin bisa lebih maju daripada kami ya, karena kami itu terbatas karena kami sudah usianya sudah lanjut. Mungkin karena dengan anak generasinya anak-anak sekarang kan beda ya Bu. Nah di sini ada yang kerjasamanya dengan Tridota, ada dengan KWT, dengan Persemeya, dengan BKPD ya Bu, BPR ya. Nah itu iya mungkin itu nanti dapat diambil hikmahnya oleh anak-anak kita ya Bu. Mungkin kalau kita sekarang ya, karena teknologinya sudah lebih maju, ibu-ibu juga kan tidak mengerti. Nah mungkin dari ibu-ibu ibu guru bisa diserap ke anak-anak kita ya Bu ya. Nah untuk Bu Eka mungkin ya Bu akan lebih maju lagi ya Bu ya. Nah seperti yang kemarin sudah saya serap waktu Ibu Eka itu penilaian, dan alhamdulillah sudah mendapatkan nilai A. Saya ikut bangga ya Bu ya. Nah
dengan MOU-nya ini mungkin nanti ke depannya kata Ibu Bu Eka itu ada yang harus dibuktikan. Nah, yang pembuktiannya ini mudah-mudahan yang bekerjasama dengan SD Sawarga 2 itu ini ya Bu ya, Ibu jangan bosan-bosan ya Bu. Nah, bantulah mungkin kami di sini ya. Cukup rupanya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Nah, karena berbagi nanti yang lainnya juga ada ya Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eka Gantini SPD MPD, kepadanya dipersilahkan. Kalau sambil duduk bisa terlihat sampai ke belakang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Bapak Mitra SD Negeri Sawah Lega 2, diantaranya dari BPR, Rangkaian BPR Ibu Ani hatur nuhun, Pak Dede dari Penyemayan, dan dari KPT Ibu Sri, dari Triduta Bandi, dan di sini juga ada literasinya yaitu dari Rumah Peradaban yang kebetulan guru kami sudah termasuk di dalam komunitas Rumah Peradaban Ibu Ucu ya. Dan yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Negeri Sawah Lega 2, berikut di belakang ada Pak Ade ya, tamu kehormatan juga. Dan yang terhormat Ibu Bapak Wali murid ya, orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh perwakilan mitra, salah satu mitra yang bekerja sama dengan SD Negeri Sawah Lega 2, begitu juga oleh Ibu Komite. Jadi mungkin pertanyaan yang selama ini ada di benak ibu kunaon sih awe diulem ka dieu aya naon salarosna di Sawah Lega 2 ya. Itu tidak lain tidak bukan kami di sini hanya ingin mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah kami di semester 2 ini. Memang di semester kemarin, di semester 1 kami juga sudah melaksanakan. Nah, dan alhamdulillah ya, untuk penilaian atasan, program yang sudah terlaksana di Sawah Lega 2 itu sudah mendapat nilai yang luar biasa ya Ibu Bapak. Kami mendapat A+ ya. Terima kasih. Karena saat penilaian kami mendapatkan nilai yang cukup tinggi, akhirnya saya sebagai pimpinan di SD Negeri Sawah Lega 2 ini oleh atasan saya dari pihak distrik disuruh memaparkan praktik baik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Jadi saat itu saya harus menjadi narasumber dan saya harus memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah ini, Ibu Bapak ya. Jadi saat itu saya memaparkan praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat semester kemarin yang kami laksanakan itu yaitu bertema kearifan lokal. Dan insya Allah nanti saya akan memaparkan di sini yang sudah kami laksanakan dan yang akan kami laksanakan di semester 2 ya. Seperti tadi yang Bapak Sobadi katakan ya, itu adalah refleksi yang beliau berikan kepada kami pihak sekolah. Memang kami sudah dapat acungan jempol di atas, tapi ternyata dengan mereka memang banyak kekurangannya ya. Jadi itu yang harus kami perbaiki
sehingga saat ini kami sengaja menghadirkan semua mitra yang ada MOU dengan Sawah Lega 2 dan ibu bapak orang tua siswa, selain daripada ibu bapak guru yang ada di sini. Kenapa seperti itu? Agar program yang akan kami laksanakan, yang sudah kami rancang untuk semester 2, nanti di akhir refleksinya tidak terlalu banyak kekurangan gitu. Jadi kami sangat butuh bantuan ibu bapak semua untuk bekerja sama, karena di dalam pendidikan sekarang, dunia pendidikan sekarang ini ternyata pendidikan mengedukasi siswa itu, mengedukasi murid itu tidak hanya bisa dilakukan oleh kami sebagai tenaga pendidik, tetapi harus ada kerjasama dari mitra, itu salah satunya orang tua siswa, dari perusahaan, dari komunitas-komunitas yang lain yang memang ada sangkut pautnya, yang bisa juga mengedukasi siswa-siswi yang ada di sekolah ini, sekolah kita ini ya. Dan alhamdulillah saya juga ingin sampaikan kepada orang tua siswa semua, ibu bapak semua, bahwa memang SD Negeri Sawah Lega 2 itu kalau penilaian atasan itu memang sudah luar biasa ya, sudah mendapat nilai yang bagus. Dan saya ingin ini tidak hanya sekedar nilai, tapi berdampak besar kepada siswa. Karena apa? Sekolah saat ini harus berpihak kepada siswa. Artinya pelayanan kami sebagai seorang pendidik harus lebih maksimal agar siswa saat keluar atau melanjutkan sekolah dari tingkat SD ke SMP ke SMA ke perguruan tinggi, minimalnya sudah punya dasar kemampuan yang bisa mendasari mereka memilih ilmu pengetahuan yang lebih detail lagi, yang lebih baik lagi untuk masa depannya. Mungkin seperti itu ya, itu sambutan saya, pemaparan saya sedikit kenapa menghilangkan tanda tanya di antara ibu bapak semua, kunaon sih hari ini, dan tidak semua orang tua. Tetapi kenapa saya tidak semua orang tua? Karena nanti akan ada sesi di mana saya juga mengundang semua orang tua untuk memaparkan semua program-program yang ada di sekolah kita ini, gitu ya. Jadi supaya tidak banyak mengulur waktu ya, membuang waktu, karena nanti pemaparan yang akan sampaikan, karena kebetulan di sini narasumbernya saya. Jadi untuk sambutan saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa menjawab tanda tanya yang ada di benak ibu bapak kenapa diundang ke sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sambutan-sambutan telah selesai. Nah sekarang kita lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu untuk narasumber kita. Bolehkah saya berpantun terlebih dahulu? Boleh. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kepada Ibu Eka Kartini SPD MPD, kepadanya dipersilakan. Untuk yang kedua kalinya tadi kahih dapat hatur nuhun kana kasumpinganana kasadayana. Ini di sini saya akan memaparkan, ibu bapak mungkin sekarang sering mendengar, wah kurikulum ayeuna mah gentos, jangan kurikulum merdeka ya. Sebetulnya bukan gentos, tetapi menyempurnakan dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Nah, kurikulum sekarang itu dinamakan, kalau yang waktu itu ada KTSP ya, terus berubah nama menjadi K13. Nah, sekarang disempurnakan menjadi kurikulum merdeka. Nah, ini ya, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi di sini untuk saat ini pembelajaran yang dulu
kurikulum merdeka ini kami guru-guru dituntut juga harus memberikan mata pelajaran-pelajaran yang bersifatnya praktek, yang sifatnya menjadi habit atau kebiasaan baik ya untuk anak-anak, untuk peserta didik yang ada. Jadi seperti yang tadi saya paparkan di pembukaan bahwa dari sambutan bahwa saat keluar dari sekolah ini meskipun hanya sekolah dasar, anak-anak sudah memiliki sedikit kemampuan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan itu akan menjadi tujuan hidupnya nanti. Saya di sini nih waktu SD dikenalkan, saya di sini membuat menanam, misalnya bertanam sayuran. Kumahanya da abi teh geuning ayeuna mah teu bisa neruskeun sekolah ke kota, tidak bisa sudahlah kita coba saja apa yang sudah saya lakukan di SD dulu ya, minimal ada dasar seperti itu. Nah ini yang kedua di sini di kurikulum merdeka itu terdiri dari pembelajaran intrakurikuler ya. Intrakurikuler itu adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal, sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ini misalnya sekarang itu untuk kurikulum merdeka itu dulu itu kan masih jadi laba-laba ya, jadi ada berkaitan satu sama lain. Ini sekarang sudah mulai ke bidang studi lagi. Dan untuk kurikulum merdeka itu IPA dan IPS sekarang disatukan jadi IPAS ya. Dan ini untuk salah satu contoh intrakurikulernya ya. Berikutnya ekstrakurikuler. Nah ini ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Seperti yang sudah ibu anak-anak atau peserta didik putra-putriku yang sudah lakukan di sini. Di sini di kami itu ada beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu program yang original ya. Karena apa? Di SD yang lain negeri itu tidak ada ekskul tahfiz ya. Ini adalah program original di mana SD negeri ada tahfiz Quran. Dan alhamdulillah ya Pak Dede di sini kami sudah sampai ada kemarin bunga ya. Itu sudah Bapak Ibu sudah bisa ujian sampai hafal 1 juz 30 ya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi bunga-bunga yang lain yang bisa hafal 1 juz dan bunga bisa meningkat lebih dari 1 juz. Nah ini program unggulan kami yaitu tahfiz, karena di sekolah lain mangga aku ibu bapak di Uningaan di sekolah lain negeri itu tidak ada program tahfiz ya. Itu salah satu contoh ekskulnya. Yang kedua yang sedang berjalan seni ya, baik seni tari, seni musik, gamelan itu sudah ada dan sudah kita mulai lombakan. Kita sudah mendapat peringkat 1 kecamatan untuk tari. Kita sudah mewakili kabupaten dan mungkin untuk kedepannya bisa ya di kabupaten kita jadi juara. Kemarin masih belum beruntung ya. Nah itu dari tari, dari seni suara juga kita sudah mulai merintis. Olahraganya karena kami itu masih keterbatasan siswa banyak, olahraganya masih terbatas. Mudah-mudahan ke depan ada. Sudah ada yang sebenarnya sepak bola juga ada sama Pak SFC, terus voli juga ada, tetapi sekarang agak tersendat karena masalah guru yang apalagi untuk ekskul voli yang masih berganti-ganti. Insya Allah di tahun ini tidak akan ada berganti-ganti lagi guru. Kami siapkan ke sana. Nah itu sekilas tentang ekskul. Berikutnya nah ini kokurikuler. Ini yang akan kita bahas tuntas sampai habis ya ibu bapak. Ini adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Proyek ini dilakukan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kami yang sudah kami lakukan kemarin, seperti yang saya tadi ungkapkan adalah temanya kearifan lokal. Nah, bermilih kearifan lokal.
Karena bisa ibu-ibu lihat ya, isu-isu di masyarakat sekarang bahwa anak-anak itu sudah tidak tahu lagi kumaha bertani teh. Pantas tidak di lingkungan kita seperti itu. Sementara lingkungan kita ini anak-anaknya banyak yang bertani. Maknya bapak anak ibu nambah bolong, benar nyong HP gua ya. Jadi akhirnya kami ingin di sini ada pembelajaran kalah itu. Berikut juga yang tadi dipaparkan oleh Pak Bandi, kami juga sudah merintis. Sekarang itu akan meminta ya Pak Bandi, meminta bantuan. Memang sebetulnya sudah ya, selama ini sudah diberikan seperti tong sampah, pengki, itu sudah diberikan dari limbah-limbah padat oleh Pak Bandi. Tapi saya sudah mulai berpikir lagi karena sekarang itu kita berpikir kritis, bagaimana kalau nanti pembuatannya itu dibuat oleh anak-anak. Jadi itu adalah kebiasaan baik yang berkelanjutan dan akan menjadi dasar ilmu juga untuk mereka ya. Dan saya sudah mulai merintis membawa anak-anak ke perusahaan, mengetahui limbah padat itu apa saja, bisa digunakan didaur ulang menjadi benda yang lebih bermanfaat. Seperti apa, anak-anak sudah ada, sebagian yang sudah ada. Saya datang ke sana. Begitupun ke penyemaiannya Pak Dede. Kami sudah membawa anak-anak, di mana pada saat kami kemarin melakukan penanaman, anak-anak sudah sedikit punya ilmu bagaimana cara mengolah tanah untuk menanam sayuran, untuk menanam pohon-pohon kuat ya, pohon-pohon besar. Nah jadi hal-hal itu, dan begitu juga bantuannya dari Pak Dede. Banyak pohon-pohon di sini yang sudah saya perbaharui, dan kita tidak beli untuk memperbaharuinya, tapi dari pihak penyemaian Desa Nagrog yang di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dan ini yang paling penting, saat kami mengadakan MOU dengan pihak penyemaian, tiba-tiba tanpa kami ingin turun dari gubernur sertifikat penghargaan untuk SD Negeri Sawah Lega 2. Karena apa? Karena SD Negeri Sawah Lega 2 sudah memanfaatkan lahan kritis ya. Jadi dengan menanami pohon-pohon yang seperti itu yang diberikan oleh pihak penyemaian oleh Pak Dede, kami tiba-tiba tertangkap kamera gubernur, langsung turun sertifikat. Nah itu ya. Nah jadi sekarang ini saya akan membahas ini berikutnya. Nah ini untuk alokasi waktu. Dalam 1 tahun itu, tanya izin, push, kira. Ini dalam 1 tahun terdiri dari 36 minggu dan 1 jam pelajarannya untuk SD 35 menit. Di sini ada alokasi intrakurikuler sebanyak 1044 jam pelajaran. Matakna ibunya seueur kelas 4 punya santan-santan teuing ya. Sebetulnya di kurikulum Merdeka itu kita bisa kumaha urang ya. Misalnya seperti ini. Kalau guru ingin ringan ya. Ini mata pelajaran yang mudah untuk siswa. Udahlah, sekedar bahasnya. Biarkan orang tua yang membahasnya di rumah. Tapi kami tidak seperti itu. Kenapa? Kami melihat mungkin ibu-ibu yang ada di sini mah ya ada memberikan pembelajaran tambahan ke anak, ada ngeleskeun dan sebagainya. Tapi saya melihat background kebanyakan itu tidak ada yang memberikan pelajaran tambahan di luar sana. Jadi apa? Ku abdi sebagai pimpinan di sini ke guru-guru kelasnya wayahna anak di Sawah Lega 2 pintar karena ibu bapak guru. Jadi layani semaksimal mungkin. Ibu, tapi saya mau komplain waktu saya gini jangan kami keluar saya dia kayak gitu dikasih pengertian. Nah sekarang untuk ibu-ibu yang ada di sini, punten mewakili semuanya
bagi orang tua yang masih belum nah kasih menilai tinggi udah lama nepikeun ka jam 12 ke atos sekolah teh kok ini sekarang jam 3 kurang seperempat karena keluar kata budak can eskul ya, tapi itu semua demi ibu putra putri ibu semua ya. Berikutnya ini alokasi kokurikuler yaitu dalam 1 jam 252 jam. Kemarin yang sudah kami pakai di semester pertama sebanyak 126 jam pelajaran. Dan ini alokasi ekstrakurikuler dalam 1 tahun itu 72 jam pelajaran. Nah yang sudah kami pakai sebanyak 36 jam pelajaran. Nah ini total dalam setahun 1.292 jam pelajaran ya, yang sudah kami pakai 640 jam 48 jam pelajaran. Nah itu untuk alokasi waktu. Nah ini, nah sekarang kita bahas tuntas tentang P5 ya. Ini pertamanya langkah-langkah pembuatan proyeknya. Di sini ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada murid dan ada orang tua, dan di sini juga harusnya ada mitra ya. Mitra tidak masuk di situ, ada mitra. Sekarang yang kita lakukan ini. Jadi saya harus membentuk timnya itu dengan ada orang tua, dengan ada komite, dengan ada mitra, sehingga nanti program itu bukan hanya tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab semuanya, sehingga benar-benar akan membentuk habit atau kebiasaan baik untuk putra putri ibu bapak ya. Nah lanjut, ini ada SK-nya. Di sini penanggung jawab saya pas sekolahnya. Di sini untuk semester kemarin ya, karena ada 2 tema, jadi ada koordinatornya itu 3 orang. Koordinator umum Ibu Ucu, koordinator untuk temanya 2 orang, kearifan lokal dan apa ini? Kewirausahaan ya. Dan di sana juga terbentuk fasilitator semua guru kelas dan guru bidang. Itu jadi fasilitatornya. Berikutnya. Nah ini untuk kurikulum merdeka itu sekarang itu pembelajaran itu Bu sudah bukan lagi kelas hiji mata pelajaran ini harus tuntas di kelas 1, tidak. Karena apa, ada fase itu kelas 1, fase A 1, 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Jadi kalau ada pembelajaran yang belum tuntas di kelas 1 bisa dilanjut di kelas 2 ya. Jadi sekarang itu sudah bukan lintas kelas tapi lintas fase ya. Berikut fase A dan fase B ini ya. Nah saya bahas ini adalah P5 yang dilaksanakan di semester pertama, yaitu kearifan lokal ya. Ini kearifan lokal dengan topiknya menjadi hebat dengan literasi. Nah ini ibu-ibu di sini literasi untuk SD Negeri Sawang Negara 2 itu kita kan sudah ada MOU juga dengan Rumah Peradaban. Lucu bukunya nggak dibawa ya? Mana coba lihat. Jadi di sini tuh kita itu kemarin literasinya tadinya kan kearifan lokal itu harus budaya Sunda ya ibu-ibu. Jadi anak-anak disuruh baca dongeng-dongeng Sunda, tapi sebelum sampai ke anak kita sortir dulu. Ternyata dongeng-dongeng orang Sunda teh seunu cawokah gitu ya. Jadi akhirnya kami mengganti buku-bukunya dengan buku-buku siloh ya. Itu buku-bukunya hasil dari MOU kami dengan pihak peradaban. Kalau kita beli itu harganya sangat mahal ya, jutaan, mungkin belasan juta, karena lihat ini tampilan bukunya juga seperti ini. Ini tampilan buku ini. Kalau kita beli satu paket berapa Bu? Ya, 3 juta sampai 5 juta. Sementara kita sudah beberapa paket ya. Mungkin ini udah belasan juta kita dikasih oleh Rumah Peradaban ya.
kemarin terakhir unboxing pas mau libur ya kita ya, dapat yang baru. Nah gitu. Jadi ini bisa ibu lihat. Kalau orang ada poinnya rumahnya ini sangatlah mahal harganya. Nah ini kemarin yang kita lakukan Kearifan Lokal itu menjadi hebat dengan literasi. Alhamdulillah pada saat kita PKKS sudah ada anak yang bisa ngadongeng tapi di bahasa Sunda ya Bu, tetapi di dalamnya ceritanya tentang siro. Terus ada juga anak yang sudah bisa nyanyi pupu, puisi Sunda ya, itu adalah hasil P5 dan kerjasamanya dengan Rumah Peradaban. Ini buku-buku berikutnya. Nah ini tujuan akhir fase, memiliki rutinitas sederhana yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari, serta menjaga kesehatan dan keselamatan keamanan diri dari semua aktivitas kesehariannya. Jadi anak-anak itu kita latih sedikit demi sedikit hal-hal baik yang menjadi kebiasaan. Nah itu kenapa sekarang saya di semester 2 ini ingin lebih dekat lagi dengan mitra, karena ingin keberhasilan P5 itu tidak hanya terlihat oleh bagian atas ya, tapi benar-benar mendasar, benar-benar terasa perubahannya di siswa. Jadi saya ingin kerjasama dengan ibu bapak dan mitra-mitra semuanya untuk mengedukasi anak-anak. Berikutnya, nah ini untuk tujuan akhir fase, ada dimensi, ada elemen, ada tujuan. Nah ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimensinya akhlak pribadi dan akhlak kepada Allah. Tujuannya memiliki rutinitas yang tadi saya sebutkan ya. Berikutnya kita percepat ya. Nah ini kesini aja ya langsung. Di sini di P5 itu ada identifikasi tahap kesiapan. Ini ada tahap lanjutan, tahap berkembang dan tahap awal. Tahap awal dulu, tahap awal, tahap berkembang dan tahap lanjutan. Nah kami di sini di SD Negeri Sawah Harga 2 ini kami sudah ada di tahap ini. Kenapa? Tahap berkembang. Karena kami sekolah yang lain itu kemarin saat saya jadi narasumber di Jawa Barat ada 4 narasumber dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung 1 orang selain saya, Sukabumi dan dari 4 orang itu ya, Kabupaten Bandung 2 orang, Sukabumi 1 orang, Kota Bandung 1 orang. Dan dari semua yang menjadi narasumber yang sudah memiliki banyak mitra hanya SD Negeri Sawah Lega 2. Jadi kita sudah ada di tahap berkembang. Dan saya ingin jangan hanya tetap diam di sini, kita mau tahap lanjutan. Makanya sekarang saya mengumpulkan semuanya agar keberhasilannya bisa menjadikan sekolah kita itu ada di tahap lanjutan. Berikutnya. Nah ini yang kemarin ya, Kearifan Lokal. Berikutnya sama ini yang tadi, ini sudah terpakai sebanyak 140 jam pelajaran. Nah ini anak-anaknya ada penilaian ya Bu, ini juga sama, ada penilaian refleksi awal seperti hanya tadi Ibu Bapak Guru dan sekolahnya juga direfleksi oleh Bapak ini ya. Ya kami juga ke anak-anak sama, ada refleksi. Nah ini rubriknya, rubrik penilaiannya. Nah ini saat kami sedang merancang modul. Nah ini di sini untuk P5 itu harus melibatkan murid, guru, mitra. Mitra itu orang tua, seperti dari komunitas-komunitas yang ada di sini, dan juga di sini ada gurunya di tengah. Berikut. Ini MOU-nya. Ini dengan mana nih? Dengan oh ya, apa itu MOU dengan Rumah Peradaban. Berikut. Nah, ini Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak bisa melihat hasil anak-anak sudah masih P5 semester kemarin ya. Ini ada di Instagram dan YouTube. Yang namanya apa namanya YouTube-nya ini ya? Instagram seperti itu alamatnya.
SD Negeri Sawah Lega 02 tapi kecil semua ya. Kalau YouTube-nya SD Negeri Sawah Lega 02 tapi SD negerinya besar. Sudah lihat? Ya, alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu yang menghantarkan saya mengundang ibu bapak mitra semua di sini, yaitu adanya kendala ya saat kami melaksanakan P5. Ini khusus untuk literasi karena kami itu kemarin mengemas dengan bahasa sendiri, dengan budaya sendiri, bahasa Sunda. Seueuing bapak anu urang kali teu ngartos. Ya, nah ini yang harus dibicarakan dengan orang tua. Jadi saat guru memaparkan materi dengan memakai bahasa Sunda, budak teh ngahulang, nah tuh dengar terus gitu ya. Akhirnya pada akhirnya kita punya solusi yang sudah pemaparan selain dengan bahasa Sunda, kita bahasa Indonesia tapi nanti diartikan gitu ya dari Sunda. Nah ini PR untuk ibu bapak di rumah, orang tua. Tolong meskipun kita bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, tetapi bahasa Sunda tetap diajarkan di bumi, ya. Sebab apa? Kebetulan anak saya bekerja di Surabaya. Saya datang ke Jawa. Dan mulai saya datang ke stasiun, jeng 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 lagu Jawa, ya. Masuk Grab, jeng 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 lagu Jawa. Masuk mall, jeng 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 lagu Jawa. Dan saya nanya anak ngomong bahasa Jawa, ya. Tapi orang Sunda, begitu, gitu ya. Harusnya orang Sunda juga sama seperti itu. Jadi bahasa indung, bahasa ibu itu harus tetap ada. Makanya itu PR untuk ibu bapak di rumah. Kita kerjasama melatih anak berhabit atau memiliki kebiasaan baik dengan dimulai dari bahasa. Tapi engkau sesuatu nama berat akhirnya enggak. Tapi kedua mengajarkan Sunda kan harus biasa. Gugum segala keluar ya. Nah itu tantangannya sebagai orang tua. Kumaha carana mengajarkan Sunda tapi sudah harus ya seperti itu. Lanjut nih. Nah ini lihat, ini unboxing buku anak-anak. Buku dari Rumah Peradaban. Berikutnya, nah ini anak-anak sedang dilatih oleh ibu bapak guru. Sama, ini tahap kontekstualnya, ya. Ini anak-anak sedang melaksanakan kebiasaan baik. Nah ibu sekarang tenang ya. Abdi ayeuna teh gaduh program sekolah sehat, di mana kita itu sudah sangat prihatin dengan kondisi alam sekarang. Ada kemungkinan dunia ini lebih banyak sampah daripada manusia, ya. Jadi saya menginstruksikan anak-anak membawa tepak makan dan botol minum itu untuk meminimalisir sampah. Tolong didukung PROG nama ibu bapak. Nah ini, lihat ini anak yang kemarin bercerita mengadongeng. Saya mana nih? Yusuf, ya, itu anak yang puisi. Itu pakai bahasa Sunda. Ini yang menjadikan nilai kita A, ya. Nah, seperti ini kebiasaan-kebiasaan baiknya seperti sholat duha. Berikutnya. Nah, ini fase C. Tadi yang saya paparkan di semester kemarin adalah fase A dan B. Sekarang ini fase C. Ini fase C bercocok tanam kemarin. Pak Dede kemarin teh anak-anak teh bercocok tanam pakcoy. Dan dengan modal ilmu pengolahan tanah dari bapak dari penyemaian, anak-anak sudah berhasil bercocok tanam. Coba lihatnya. Berikutnya, tetap ya ini sama, langsung sama. Nah ini penilaiannya, ini pembuatan modulnya, ini sama seperti tadi. Ini MOU dengan kemitraannya dengan penyemaian dan Triduta ada di sini. Ini penyemaian, ini kelompok wanita tani ibu abdi teh atas nerangkeun kaluhur ya MOU sareng kelompok wanita tani, tapi sedikit ada kebohongan ada dusta karena abdi teh lumayan terbang ibu sama yang musri gitu. Nah, yang memang panginten kebohongan itu akan sirna. Apa yang merealisasi
sesungguhnya bahwa kami memang dalam bercocok tanam itu selain dengan penyemayan tapi dengan ibu juga gitu. Dan salam BPR ya, abdi tidak ada minum MOU nak. Tapi ibu-ibu perlu ketahui, kita juga bekerja sama dengan BPR, tabungan putra putri ibu disalurkan ke sana. Ya, jadi aman lain sepengko orang ku guru semua ada di bank. Dan kalau MOU itu kan ada hubungan mutualisme ya, bagus bu. Dan kan saat sekarang kita memberikan keuntungan dengan memberikan tabungan anak di sana, BPR juga selalu membantu apapun kegiatan yang ada di kita. Ya, jadi BPR mangga ayo ya, ini sasirin sabanjiran gitu ya bu ya. Nah seperti itu. Begitu untuk sekarang P5, insya Allah di semester ini akan ada juga ya bu. Atur nuhun tepuk tangan untuk BPR. Nah ini sudah dengan penyemayan. Dengan ini cara yang diikuti dari penyemayan mengolah tanah, ya Pak. Anak-anak di edukasi ke Bapak sekali itu. Anak-anak mulai mempraktekkan di sekolah. Berikutnya. Nah ini sudah ada bawang daun Ica. Pertama jualan bawang daun hasilnya Rp70.000 ya. Dan itu baliknya dikembalikan anu pupuk ya, dikembalikan putar ke pupuk. Berikutnya nih. Nah ini Pak Coy. Ada kemajuan Pak, Bu. Dari 70.000 jadi 200.000. Nah ini luar biasa kan? Ya. Dan ini kembali jadi modal P5. Nah, jadi dengan sekarang kami mengundang ibu bapak mitra, mudah-mudahan modal nanti dengan 200.000. Jasa ada hal yang lebih misalnya dari penyebaran daripada dipasarkan pupuk kabatur di situ gaduh. Salah satu nyuhung kerja gitu ya. Begitupun dari KWT ya, seperti itu. Nah itu di semester pertama. Dan sekarang yang akan saya bahas di semester 2 ini ada sangkut pautnya dengan tributan. Kalau semester 2 bantuannya harus besar-besaran jadi sarang BPR. Ya, ini yang akan kami praktekkan untuk anak-anak di semester 2 adalah kearifan lokal masih juga kewirausahaan. Yang kearifan lokal fase apa? Fase A. Nah ini fase A. Fase A itu akan melaksanakan kearifan lokal. Di sini kearifan lokal untuk fase A, kelas 1 dan kelas 2 itu makananku, budayaku. Kunaon begitu. Maka aya nama seurang kali anu tos terkenal naon papais. Ya, naon bugis. Ya, naon somro mayangan panggilnya. Yang masih tersisa bala-bala mungkin ya sekarang yang masih ada di anak-anak. Nah, sekarang kami akan mengenalkan dengan makanan budayaku. Salah satunya apa nih yang sekarang kami kenalkan? Oh ini di sini. Untuk fase A, pembelajaran P5-nya akan diblok. Jadi dalam satu semester itu tidak setiap bulan, tapi di bulan Mei. Di bulan Mei anak-anak akan diperkenalkan makanan kesukaannya apa, sesuai dengan budayanya, ya, sesuai dengan budaya Sunda. Dan setelah itu nanti kita buat bersama-sama dengan anak. Apa yang dibuat? Bajigur sama talam singkong. Bajigur, coba. Ini dimensi elemennya hampir sama ya dengan yang tadi. Tetap tujuan pastinya mengidentifikasi hak tentang jawabnya di rumah. Tuh, berarti di rumah juga harus ya. Di sekolah dan lingkungan sekitar serta kaitannya dengan keimanan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Nah berikutnya. Ini sama ya, dimensinya gotong royong nanti juga kelompok anak-anak itu. Ini elemennya berbagi, kepedulian, elemennya berbagi, terus persepsi sosial. Ini ya lewat lain kita lanjut saja ke sini.
salah satu produk budaya yang lama tahun mulai ditinggalkan. Nah itu kita mengambilnya kunaonnya akhirnya di fase A itu mau makanan kebudayaan kita yang ada di Sunda. Karena ini alasannya. Kita itu makanan tradisional ya, dengan mengacu pada dimensi profil Pancasila. Makananku budayaku. Nah itu. Jadi proyek ini dimulai dengan sebab pertama, mencari data terkait makanan kesukaan peserta didik. Ayatnya masih kena resep Bugis, ya. Ayatnya masih resep kena pakai sampe, ya. Ayatnya masih resep kena kerupuk teh kicimpring, ya. Nah, sekarang terus yang keduanya mengembangkan permasalahan melalui isu-isu yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsumsi makanan modern yang kurang sehat pada anak-anak. Sebenarnya ayam gopur cenah, gopur nanti minum ada dia, ayam misetan ya, dan lain-lain itu yang instan itu yang sebetulnya kurang sehat untuk anak-anak, tetapi itu sudah menjadi seolah budaya mereka, makanan mereka. Nah kita rubah sedikit demi sedikit ya kebiasaan itu. Yang ketiga, peserta didik kemudian diajak untuk lebih mengenal makanan tradisional yang lebih menyehatkan dibandingkan makanan modern. Itu tujuan. Berikutnya. Nah ini, ibu-ibu bisa lihat nanti tahap pengenalannya, tahap kontekstualnya, tahap aksinya, dan tahap refleksi dan tindak lanjutnya. Seperti yang tadi semester tadi juga refleksinya sudah ada ya, bahwa anak-anak kurang bisa bahasa Sunda. Nah ini juga nanti akan ada tahap refleksinya. Berikutnya. Nah ini untuk fase B. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Sama di sini juga, tapi temanya kalau tadi nggak di Panoka, ini kewirausahaan. Jadi untuk ibu-ibu putra-putri yang ada di kelas 2 dan di kelas 3 dan kelas 4, siap-siap nanti di gelar karya akan ada market day, ya, dimana hasil karya anak-anak terjual. Nah ini yang akan diajarkan, mengolah singkong menjadi makanan tradisional, membuat telur asin, ya. Sekarang banyak anak yang sudah tidak suka telur asin. Nah kita coba diperkenalkan lagi kan. Berikutnya. Nah kalau ini di fase B pembelajarannya jadi blok ibu. Dan kan ini di Januari sudah mulai. Dari mulai tanggal 29, 30, 31 anak-anak sudah diperkenalkan. Terus ini Februari tanggal 1, 2 dan akhir bulannya. Awal bulan dan akhir bulan. Di Maret karena mau bulan puasa di awal minggu. Di April di akhir minggu karena lebaran. Nah ini di Mei dan mungkin nanti di Juni ya panennya kan. Jadi Mei kita ada gelar karyanya. Jadi nanti kalau gelar karya itu ibu sudah lagi bukan hanya urusan ibu bapak guru. Amun pada anak-anak dagang enggak mejana oke segala bina dengan perkelompoknya ibu-ibunya dibantuan tapi cara menolong bantuan ini sudah barangkali ya. Berikutnya ini apa? Dimensi elemen dan subelemen di sekolah seperti tadi ya, ada gotong royongnya dan lain sebagainya. Berikutnya, nah ini tujuannya melalui tema kewirausahaan dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek mengolah singkong menjadi makanan tradisional ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam menemukan ide pengolahan singkong menjadi salah satu produk makanan yang diminati, khususnya untuk anak-anak. Ulah kerupuknya teman-teman, kerupuk kalitunya, kerupuk sebelah aja ya. Bisa kan anak-anak diperkenalkan dengan kembali dengan kiripi, ya, dengan kicimpring itu bisa. Berikutnya, nah ini sama tahap pelaksanaan proyeknya. Nanti ibu-ibu bisa kami diberi ya berkelompok biar ibu-ibu juga sama di rumah selain di sekolah anak-anak dilatih di rumah. Nanti ibu dikasihlah jurnalnya ya minimal jurnal ya. Berikutnya fase C ini kelas 5 dan 6 nah ini
Pak Cece, ini kewirausahaan, tapi ada dua yang akan topiknya. Yang pertama, pemanfaatan limbah padat. Sayuranku wujud tanggung jawabku. Nah ini pemanfaatan limbah padat akan dilaksanakan oleh kelas 6 ya, Bu Irma. Ini akan dilaksanakan oleh kelas 6, insya Allah Bapak ini. Nanti anak-anak kelas 6 akan ada perwakilannya yang datang ke perusahaan Bapak ini. Dan ini untuk sayuranku kita menggabung kami Pamimpin KKWT serta penyesuaian. Abi insya Allah mungkin diedukasi bukan hanya oleh kami, tapi oleh ibu bapak dari pihak penyesuaian dan KWT. Nah ini jadwalnya. Jadwal pelaksanaannya sama tidak di blok. Di Januari, Februari, Maret, April, Mei. Karena Mei kita sudah panen. Begitupun pemanfaatan limbah padat. Rencananya nanti anak-anak akan dilatih membuat tong sampah, tapi tong sampah teh sanes tinudem, pokoknya oyong dulu jeligannya, jadi ada tutupnya. Ya jadi 3 tong sampah merah, kuning, hijau, tetapi tutupnya berarti di akhir buka sedikit. Nah seperti itu. Insya Allah ibu-ibu tadi sudah menemukan pokoknya akan memberikan limbah padatnya ya. Tukangan untuk diduta. Dan insya Allah dari KWT dan penyesuaian tadi juga Pak Dede sudah memberikan pada saya siap di situ udah ada media tanam ya Pak? Ya sekam katanya sedang diproses. Alhamdulillah temuan ibu sama tangan Pak Dede. Kalau KWT juga insya Allah ada pupuk ya Bu ya, ada benih ya. Katanya di KWT ada benih sayuran ya Bu? Ya, insya Allah nanti saya akan di sana bersama anak-anak. Nah itu, ini tujuannya. Proyek ini mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat membentuk pelajar yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas sampah yang ada di lingkungannya, serta mampu merubah nilai sampah menjadi barang yang lebih bernilai jual. Nah seperti yang sudah saya paparkan tadi. Berikutnya Neng. Nah ini sama tahap pelaksanaan. Ya, jadi anak-anak itu nanti inginnya jadi pengusaha ramah lingkungan, ya. Itu fenomena sampah, pengolahan sampah, terus jadi anaknya jadi seperti itu. Terus juga bisa ke wisata, ya. Ini tahap kontekstualnya, ini tahap aslinya, dan ini tahap prakteksinya. Berikut lampiran ini nanti untuk lembar penilaiannya. Ya, terima kasih. Kemana ibu-ibu bapak atau terserap bisa dimengerti apa yang saya paparkan? Bisa, alhamdulillah. Ada sesi diskusi nggak, Bu Eni? Ada? Ya. Jadi itu adalah pemaparan P5 yang sudah dan yang akan kita laksanakan di semester ini, di tahun ini. Mudah-mudahan dengan saya mensosialisasikan ini, ibu bapak orang tua juga bisa membantu kami mengedukasi anak-anak di rumah supaya punya habit atau kebiasaan baik ya ibu bapak. Karena sedang ibu bapak dengar sendiri bagaimana kesiapan mitra-mitra yang ada di sini. Maknya hari mitra siap, hari ibu bapak siap, ya. Siap ibu bapak? Semangat? Iya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah untuk pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Eka Yantini di SPNPD. Nah untuk selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu diskusi. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya kepada Ibu narasumber kita.
Mangga pilih Pak Dede pilih pada yang memberikan motivasi kepada ibu-ibu kalau senaya seperti tadi itu dipaparkan 20% jantung ibu mah akhirnya itu dari Tani ya sok mangga. Mangga ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih acara untuk sedikit diskusi ya. Yang saya lakukan untuk diskusi, tapi sesi diskusi mungkin karena ada dikasih peluang dari ibu kepala sekolah dan terima kasih pada ibu kepala sekolah juga rekan-rekan guru SD Syawarga dan para dari perusahaan Universitas Syawarga. Tidak lupa ibu pembantu beserta ibu-ibu perwakilan orang tua siswa SD Syawarga. Sekali lagi mohon maaf sedikit mungkin akan terima kasih atas undangannya dari SD Syawarga melalui sekolah. Sedikit yang akan saya sampaikan yaitu hanya rasa terharu untuk pengelola SD Syawarga atas kegigihannya memperjuangkan pendidikan atas amanat pemerintah beserta rangkaiannya yaitu guru-guru juga mungkin pengurus sekolah bisa memberikan di mana ya itu masa terharu atas perjuangannya memperjuangkan titipan dari orang tua siswa itu menentukan siswa-siswanya untuk dididik di SD Syawarga ini itu melakukan pendidikan formal ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas semangat dan perjuangan. Memang itu juga amat dari pemerintah, tapi luar biasa. Itu saya baru mengenal sosok kepala sekolah yang begini, cara memperjuangkan pendidikan di khususnya di Sumber. Itu bukan itu nyata. Dan alhamdulillah tadi saya bisa sebut bahwa saya termasuk kemitraan. Sebenarnya apa yang dikatakan kemitraan itu karena saya bukan perusahaan, saya hanya kelompok atau organisasi masyarakat kecil yaitu kelompok tani hutan. Dan sebelumnya mohon maaf sebenarnya yang harus duduk di sini adalah penyuluh kehutanan Provinsi Jawa Barat. Tapi karena beliau tidak bisa hadir pada waktu ini, ada acara penanaman beserta PJS Gubernur Jawa Barat untuk hari ini secara mendadak. Bahkan kemarin juga ada telepon dari Kepala SKCH yang bekerjasama dengan kelompok tani saya, yaitu meminta bibit untuk penanaman hari ini mendadak katanya. Nah, memang betul bukan bibit dan bibit sudah disalurkan ke sana. Itu mungkin Pak keberadaan kelompok saya. Asa ketika puntennya ada jagoan orang Cibiru di Singkapan, orang sisir kanan, kata tukang makan, tukang pulung, harusnya puntennya rasa pedas lagi orang sampurnya punya, lain ada orang sunah tapi sunah kamana kabar kabare lah, kabar kabare terbenar misalnya terdapat menerapkan bahasa, ini makan mulai dari sana ahli bahasa. Memang leres Bu Dina wangkit generasi Pamunten sim parantos suntingan di
ibu kepala sekolah sareng rengengan kanggo ngobrol-ngobrol dan akhirnya sepakat untuk ngayakeun hiji penasihat tadi itu mah Bapak tema kesepakatan kanggo kegiatan sasarangan antara dari sawarga sareng di personelnya. Kasan tiap tiasa melalui iwati ngamunyakeun bahwa saya tiasa ngayakeun kegiatan-kegiatan batasan-batasan lain kecuali mungkin karena di kelompok kami di kelompok kami kantos di paparan kewenangan di Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Sareng Kehutanan, di mana kantos di berhak kamu mengadukan informasi atau kebijakan masyarakat diklat-diklat tentang kehutanan. Dan alhamdulillah memang terus berjalan di antaranya bagi pas paparan hak nah ya baik kita mengirim sangat diklat tentang seri-seri di antaranya pas orang kali empat ITB UIN dengan hal-hal sanes mungkin ayah memang telah sebutkan dan bila kesalahanmu dilakukan singkat dari kami kan satu paut sekarang persemean yaitu di melakukan perkesambahan tanaman hutan dugikan ke siap tanam itu mungkin belum biasa dipikir itu adalah pemberdayaan dari kementerian yang dikasih hak untuk menyampaikan bukan materi sharing-sharing dan alhamdulillah saya itu bukan dari akademisi, saya dari tukang macu, hanya berkecimpung di bidang itu dan alhamdulillah mudah-mudahan saya juga berlanjut ada yang melanjutkan mungkin dari akademisi itu sekali waktu mungkin kebetulan anak saya pribadi yang dari pertanian sekolah dari pertanian mungkin nanti bisa dipakai atau sudah disahkan sebagai kelompok tani juga kelompok tani untuk menyampaikan kalau ada hal-hal khusus untuk menyampaikan tentang pertanian. Kebetulan dia juga orang Tisepa, orang kampung, sekolahnya awewe di sekolahnya kayak sekolahnya tani di bapaknya dengan bapaknya yang paling berdekat kudaki tapi anak nama panitan yang masih gadi lincak bangku kuliah dan kuliah temanya secara kuliah bersekolah dengan ukur SMA lah dengan kuliah. Nah, alhamdulillah dari katanya panitan hanya nabe atas 6 bulan di perguruan swasta. Kemudian hanya 6 bulan di UIN dan sekolah UIN yang nabe alhamdulillah diangkat pesantren dengan di Universitas UIN yang mungkin kita mencari pertanian. Mudah-mudahan bapak-bapak yang panen kan dari pertama kan mengatasi itu kupacul mudah-mudahan kota menyampaikan hasil mudah-mudahan hasil sekolahnya manfaat kalau anak-anak didiknya di bangku kuliah itu kan harapan itu memastikan kata kan insya Allah kalau hal pertanian ini yang saya biasa diberikan oke nanti asal tadi sebagai dukungan ayah dasar-dasar akademisi Nabi panginten pas kadunekan deui dia panginten aya nama mung ngaparin apuntennya ya mah sanes ikut campur karena kegiatan di dalam sekolah ya terlaksana sawah lega lebih KKI nya akreditasina kos sekedar dinanyakeun deui lah tos ngeulah soalna A lebih plus kita pamintan iwafi dukungan di reng-rengan ke guru-guru na ibu sama bapak guru oke sepuh-sepuh orang kali orang lojong orang sadayana dan insya Allah mudah-mudahan ya semangat ibu teh keras kalau ngadidik putra putu orang ya khususnya warga yakin dan sekolah di penten warga di sana terus khususnya kampung sawah lega di depan Cibiru sareng Cibodas Purwendeng. Orang doakeun orang sadayana orang dukung
Ibu tong sore yang tanah naon, ibu guru tong sore yang tanah naon, benernya kalau kusap-kusapna wah ada nagus makin we sinadi urus da urang mah teh sanana teu terang kanggo naon penting budak urang parinter maju rangkung ti urang da abdi oge punten abdi salut punten ibu tenang abdi pangar kapungkur abdi bagian bendahara bos anda SDI abdi juga di SDI di taman abdi sudah dengar SPJ hutan bu dia masih mereka dari sekolah terbiasa SPJ anu uangan ya udah tangan nyenak atau di bank oh pak kepala sekolah ya cara selesai tapi benernya dia alhasil juga punten nenek kantor sesama dengan adik isi benar kepada nenek tuh ada benar ukur gitu ya ukur gitu ya ukur gitu lah tapi banyak ya masalah dia yang abis satu sok tahu suara yang karena insya Allah anggaran pemerintah tidak ada insya Allah kita buktos ya buktos nanti iji pemerintah salah di lapangan biasa nah tinggal panginten anu ngarajan ibu sama pak guru saya kira juga dengan seru ya panginten ngarajan mana diwati ngarajan anggaran dan tahu pamili dia tentangnya saya sawal bahasa kira panginten ngiringan ke mana kan kita kenikmatan ya puntennya walaupun misalkan sana sambil pengaruhi sana seperti saya reng-rengan di pihak tapi kayak punten aku saya pimpinan sekolah nanging kami yakin kurang pernah anu ngabantos sebetulnya anu ngabantos jadi selain PNS untuk ketiga karena dia mau biasanya lebih berarti itu anggaran narah bisa lah sebenarnya oke sing kancar lah akan mengeraskan perjuangan dan kayak bakal meminta saya jantan pimpinan anu dan pimpinan yang macam-mana di awalnya saya masyarakat kamu mulai mengelola anggaran saling aktifan proses pendidikan anak sama doang orang saya tong saya akan ibu pun tentang payung dan tengah rewat saya tadi begitu ayah nanya itu penting aduana kamu satarasna mangga kamu di SD sawarga di 5 hari kene anu biasa untuk paut bantos tapi wayu orang yang maju umpamanya begitu memayuan kesepakatan di konferensi mana nanti insya Allah anu biasa dibantos ku pihak kelompok tani tapi mungkin di masa tangan mudah-mudahan saya biasa kerjasama saya minta sultan anu sangkut paut sampai organisasi materi danaan sampai yang tiga petani tukang ngacu juga hanya mengelola satu masalah pribadi mudah-mudahan biasa kayak beliau saya di masa tanah anak-anak kayak sangkut paut mudah-mudahan kayak saling das ya lagi orang dia dihilir kawasan aku di Kongo artinya mudah-mudahan pemanfaatan aliran-aliran di hilir biasa kamula itu das sekali mudah-mudahan ya calon kita yang membahas mudah-mudahan kegiatan ini ngebahas masalah sehati transfer ya mudah-mudahan mudah-mudahan harapan di luar kota mudah-mudahan dan setelahnya teman-teman jadi mah mau kebiasaan non sekali baik anak kita hari ini kebiasaan kedah nama tarik di payung tajana sebagai penyuluh kehutanan kesenjataan yang terbiasa panginten kita sebentar dari kasadayan itu panginten bisa diingatkan saya ini hapunten kemawankan ambil payung sekali dari kasus umuran kali umuran sepunan kalau putu-putunan mudah-mudahan di hari ini nanti biasa
nutri ilmu di desa warga ieu mohon dasar mudah-mudahan ke tiasa urang pun kira SMA lah mudah-mudahan alhamdulillah amin mudah-mudahan mah benarnya sama urang-urang umur urang mah tanaga mudah-mudahan urang kali urang mah di hari kapaina kedewasana nanda sebatna kasar nanti itu mengandalkan madu tanaga pukulak dari nama atas keagamaan tapi orang dorong ke sadayana sakamangku orang sadayana nyekolakan orang kali ya sakarasna itu penonton dulu hapunten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, Ibu Bapak, itulah penyampaian dari keterangan kita di Sensor 2 dari penyampaian ya Bapak, ya dari penyampaian yang sudah berbagi pengalamannya baik dari dunia pendidikan, pertanian dan lain sebagainya. Nah, barangkali dari Ibu Bapak yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan diperbolehkan. Cekap baik. Cekap baik. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada dari kemitraan dari yang lain Bu yang akan menyampaikan sedikitnya pengalaman. Ya baik, boleh dipersilakan dari DPR. Dari DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana MC Kak Ibu Kepala Sekolah terus nasihat waktos nekangkeun abdi di DPR Kertaraharja Sabang Cicalengka di mana sakadar namun disuntik teh paret Ibu dan magi paret yang menuju Teraraos salam salam waktos insyaallah kabayan pada sumping ka dia puntennya nyariosna sampel bahasa Sunda. Sabda anu dibudikan ke Ibu tadi, wilayah orang teh geningan, mohon keterangan anu bahasa Sunda. Alhamdulillah selama dia pamitan DPR Kertaraharja terus bekerja sama sareng SDN Salon kedua, meskipun tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah belum ada MOU-nya. Saya kira sudah ada Bu, karena saya baru kesini lagi. Kemarin saya ke Cikapalai, sekarang kesini lagi. Insya Allah mungkin hari Senin saya antarkan ke sini MOU-nya. Perlu yogi di Kuningan, ibu-ibu sadayana, wireh SDN, murid-murid di SDN YT, nabungna disimpan di DPR Kertaraharja. Insya Allah aman Bu. Mau ayah istilahnya sabutos kapungkur Juni kelabu. Mau ayah. Mari artos orang tua artos dari murid tersebut dititipkan kami di DPR dan insya Allah DPR itu dijamin oleh LPS. Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah akan terkabul atau diganti ya. Kalau kami jangan sampai terjadi apapun. Nah, terus kita itu hampir semua di Kecamatan Cicalengka alhamdulillah sudah pada nabung murid-muridnya. Kalau SMP Negeri 1 mah datang langsung Bu, si murid tersebut ke kantor kami karena mungkin dekat ya. Jadi langsung kami memberikan edukasi juga untuk belajar menyimpan dari kecil. Kalau untuk bahasa Sunda mah basajam, babanda sesajajam panggilnya. Seharusnya mah kan nabung dulu gitu Bu ya, nabung dulu tapi ya karena anak-anak mah biasanya dari SMP Negeri 1 itu pulangnya langsung ke pas istirahat atau pulang langsung datang ke kantor kami. Itu juga ada yang nabung mulai dari 1.000 sampai 10.000 kami terima. Kalaupun misalkan ada orang tua murid dari sini pengen anaknya untuk belajar menabung, maka dipersilakan Bu. Kalau misalkan rumahnya yang dekat, langsung saja datang ke kantor kami, silakan. Karena untuk belajar ekonomi paling tentu memanage keuangan si anak tersebut supaya di pembelajaran dari dini gitu.
Karena alhamdulillah dimulai dari dari PAUD, dari TK sampai dengan SLTA ada yang nabung di BPR Kertaharja. Hari kapungkur rangkang ibu komite nyebutnya BKPD. Mohon harus pisan kapungkur BKPD. Kapungkur BKPD ibu kenal BKPD banyak harus pisan kapungkur BKPD. Nah, mudah-mudahan dengan adanya MOU dengan SDN Sawah kedua, insya Allah tadi disebutkan ku ibu kepala sekolah, mungkin insya Allah ayalah sampai merealisasikan kami tanggal kegiatan di SD Sawah kedua, insya Allah kayaknya amanah si ibu kepala sekolah kalau sudah diberikan ke pimpinan, mungkin dari pimpinan langsung ke kantor pusat karena kami merupakan kantor cabang. Apapun itu harus ada laporan tertulis ke kantor pusat. Mungkin abdi kami pesan itu bila mana kalau orang tua murid tadi pokoknya mangga diantos diri kayak kredit oke mangga daripada tukang emok mangga. Alhamdulillah ada program dari Bupati untuk BPR bahwa ada pinjaman beras, kredit beras mengajukan 2 juta, pinjaman tanpa bunga, tanpa ada yang tanpa apapun, pinjam 2 juta dan mengembalikan juga ibu 2 juta. Dengan cara jangka waktu paling lama 12 bulan, minimal 10 bulan. Mangga kita mau bila mana anu gaduh warna karena kami ingin memberantas bank emo dengan adanya program kredit juara beras tersebut bantosan di Bupati Pemda di Pemda Jateng bila mana mangga di atas di kantor mau ayah priori. Terus alhamdulillah sekarang juga mungkin dari kelompok tani ada yang dapat dana hibah tidak Bu? Belum, itu mah mungkin ditunjuk dari Pemda. Bulan sekarang se-Kabupaten Bandung itu turun 19 miliar untuk kelompok tani. Misalnya mungkin paling bertanya langsung ke yang bersangkutan gitu ya, karena alhamdulillah dana hibah tersebut itu mah lewat BPR juga Bu, per kelompok dikasih. Jadi saya masih tahu bila mana misalkan tadi disebutkan ada kelompok tani di sini, bisa dibicarakan bagaimana caranya agar mendapatkan dana hibah tersebut. Karena itu mah murni untuk kelompok tani dengan cara tidak dapat uangnya gitu Bu, tapi dapat seperti pupuk, alat pertaniannya gitu. Tapi harus ada pengajar, mungkin bisa ditanya langsung ke yang bersangkutan. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan atas undangannya juga Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dari perwakilan dari Bank BPR Kertaharja yang sudah menjelaskan tentang bagaimana mekanisme menabung, terus dari pinjaman dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dari KWP, Ibu, ya dipersilakan menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atur tenuhun kanu atasnya sekali mulai dicukupkan saatosna ngadakeun pemakanan ti Ibu mau nanti tetos nabis MOU tapi naon dia kerjaan kacang dia saatosna dipaparkan panjang lebar begitu mereka hartos. Nah, abdi di KWP salarosna kami sareng PTD pamitannya Pak cuma kelompok kecil gitu. Kami dari masih di bawah, jadi paling bawah jadi masih ada tahapan selanjutnya. Kami merasa terhormat untuk kami merasa terhormat sekali diajak untuk bekerja sama atau bermitra. Kami juga
jadi berpikir apa yang bisa kami berikan ke sekolah gitu. Karena dengan keadaan kami juga masih masih belajar. Terus untuk soal kalau untuk bantuan seperti materi, kami mungkin sama seperti Pak Dede sampaikan, kami tidak bisa memberikan seperti halnya PT Triduta ataupun PPR. Kami juga dapat bantuan, awalnya dapat bantuan. Kalau mau diceritakan panjang lebar, kami awalnya dari dulu itu sebenarnya dari waktu itu dari lomba desa dulu ada kelompok sabar. Mungkin sebagian ada yang mengenal kelompok sabar, yang sebagian udah pada tumbang, tapi kami ingin mempertahankan kelompok ini tetap ada karena untuk sengaja mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul atau mengadakan kegiatan itu susah kalau hanya sengaja, tapi ini kelompok udah jadi sayang kalau seandainya dibubarkan. Jadi kami berusaha kegiatan apa, alhamdulillah sudah berjalan hampir 5 tahun ya kami kelompok kami 5 tahun terus berjalan tidak vakum. Jadi kami ada pertemuan sebulan sekali di hari Sabtu sama seperti Bapak, karena kami bukan hanya petani, khusus petani namanya kelompok tani, tapi kami terdiri dari ada pedagang, ada pekerja pabrik, ada buruh, ada macam-macam. Kami dari kampung itu bersatu untuk karena sebenarnya terpaksa dibentuk karena untuk memenangkan lomba desa. Alhamdulillah program juara salah satunya kami. Jadi mari kita belajar bersama. Mungkin Bu, kami masih belajar juga, masih banyak kekurangan. Kalau mungkin bisa kami berikan bantuan apa, insya Allah kami juga ikut belajar nanti ke sini. Nah juga hari Sabtu karena sehari-harinya saya sendiri nge-MC Bu. Tapi tahu tidak Bapak Ibu MC itu apa? Nomor cucu Bapak Ibu, bukan pekerjaan MC di wedding atau apa ya Bu, saya udah zamannya sekarang ya Bu. Menurut cucu, jadi kami punya waktunya hari Sabtu, hari Minggu, dari mungkin kegiatan sekolah, tapi seandainya itu bisa dikoordinasikan sebelumnya, jadi kami bisa meluangkan waktu paling sore Bu ya kegiatannya. Kalau itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit sebenarnya malu untuk bermitra ya yang lain, perusahaan besar, kami hanya kelompok kecil, tapi mudah-mudahan walaupun kecil kami ada manfaatnya, bisa untuk mendukung atau membantu, dan ada timbal balik juga ke kami juga pengen belajar. Kami tekankan juga ke ibu-ibu, biasanya anak-anak sekarang itu kalau ditanya orang tuanya petani pasti malu gitu, gengsi kalau jadi petani itu malu. Karena apa? Pandangan di kita itu petani miskin, petani hanya bekerja di sawah, bobol-bobol letak sarang ayah kayak seragamnya upami jangan tentara, jangan buruh kan keren.
tapi petani tidak. Tapi kalau kita lihat petani-petani di luar negeri kan keren. Panen juga pakai mesin, menanam juga pakai mesin. Apa kita nggak ingin semaju itu? Kita kan ingin kita belajar. Kalau misalnya maju, kita belajar dari yang kecil dulu. Jadi jangan malu jadi petani, jangan malu jadi anak petani. Akhir nuhun yang para pesannya ngapunten nang share anu pirang tadi punya ngapunten negara waktu baik hari baik wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia terus kita orang mahasiswa daerah Pertarasan, kami daerah Pertarasan, abdi badai ngerajakan menurut tanggapan mitra antos nembe Sumarios ya. Jadi yang tadi Pak Dede bilang terharu sama Pak Dede, abdi oge hari ini sangat terharu ya, karena seperti awalnya saya mengadakan pertemuan ini adalah pertemuan yang semi formal. Intinya di dalamnya adalah ingin ada komunikasi dua arah, silaturahmi antara pihak sekolah dan mitra. Ternyata di dalamnya yang tadinya hanya akan saya menjadi narasumber, tetapi ternyata luar biasa. Pak Dede sudah jadi narasumber, Pak Bandi sudah jadi narasumber, Ibu Ani, Ibu Sri, itu sudah sangat semakin memotivasi kita semua untuk memajukan pendidikan lebih lagi dari saat ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah acara yang kita laksanakan hari ini bukan satu hal yang sia-sia, tetapi benar-benar menjadi masukan positif untuk semua yang hadir di sini dan bisa ditularkan untuk mereka yang ada di luar sana, gitu ya. PR untuk ibu bapak orang tua, mangga hasil dari pertemuan hari ini, materi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Dede, Pak Bandi, Bu Ani dan Bu Sri, itu tolong disampaikan kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, wali murid yang tidak hadir hari ini. Mungkin itu tanggapan dari saya. Hatur nuhun kasuhun ibu, bapak, sadayana. Tidak ada kata-kata yang menggambarkan, bisa digambarkan bahagianya kami SD Negeri Sawarnaga hari ini dengan kehadiran ibu bapak semua, karena ternyata kami ibu bapak guru di sini tuh ya, seperti yang ibu lihat di sini ada berseragam kami. Ini adalah seragam kelompok belajar ibu bapak. Karena kenapa? Saat ini dengan kurikulum merdeka sekarang, ibu bapak guru itu dituntut untuk belajar dan terus belajar, karena kami harus memberikan materi ajar atau pembelajaran kepada anak itu disesuaikan dengan zamannya ya. Jadi kalau dulu kami lulus, seperti saya misalnya, saya lulus kuliah S2 di tahun 2014, mungkin banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kadaluarsa ya. Nah, dengan adanya kelompok belajar kami ini, guru-guru, insya Allah kami terus mengupgrade, memperbaharui ilmu-ilmu kami, sehingga saat kami menyampaikan kepada siswa-siswi yang ada di SD Negeri Sawarnaga ini, ilmu-ilmu yang benar-benar baru, yang sesuai dengan zamannya. Hatur nuhun Pak Dede atas siap sauna putrana utas jantan dosen sesekali bisa memberikan edukasi di sini, itu sudah jauh dari segala materi ya Pak ya. Ilmu itu tidak ada duanya, pengetahuan ilmu itu, edukasi itu. Hatur nuhun kesiapannya diantos suami ilmu
yang ada ilmu terbaru di perguruan tinggi mah panutan kanggo para putra murid-murid SD Negeri Sawang Lega 2. Begitupun dengan Ibu hatur nuhun pisan, Bu Sri juga, Pak Badi juga. Terima kasih banyak, dan mungkin tindak lanjut dari kami suatu hari nanti, bukan suatu hari nanti, kami akan menjadwalkan kedatangan kami bersama siswa sebagian perwakilan siswa-siswi kami, baik ke perusahaan, ke KWT, ke penyemayan maupun ke bank ya, ke bank BPR. Dan benar-benar ini adalah hubungan mutualisme. Ibu-ibu bisa mendengar pemaparan dari ibu dari bank BPR bahwa untuk memberantas bank emok ya ada satu kesempatan dari bank BPR memberikan pinjaman tanpa bunga. Dicarioskeun di lembur sok seueur keneh melayakan bank emok, berantas bank emok dengan datang ke bank BPR. Hatur nuhun kasadayana di akhir lagi ya Ibu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guru honor biasa mah pinjaman 2 juta. Tapi Sama Ibu Bapak pakai Ibu guru honor biasa, pinjaman 2 juta tanpa bunga Ibu, betul? Alhamdulillah. Jadi ya Bu, mungkin tidak ada pertanyaan dari Ibu Bapak atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ibu Bapak. Untuk kegiatan berbagi praktik baik dengan topik proyek penguatan Ibu hapunten. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan kemitraan di DSN Sawang Lega alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru, kepada orang tua siswa, serta kepada kemitraan yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau hadir untuk datang ke SDN Sawang Lega 2 yang ya kelihatannya seperti ini ya Ibu Bapak. Nah, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Dan sebelum kita tutup, marilah kita mendengarkan dulu doa yang akan disampaikan oleh Pak Asad Cece. Maka kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kami dulu saya mari kita tundukkan kepala sejenak untuk memohon Allah agar perjalanan program dan agenda SDN Sawang Lega senantiasa dimudahkan dan lancarkan, diberikan rezeki kekuatan kesehatan dengan senantiasa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Bapak. Ya. Sebelum ada sesi foto, saya tutup dulu mungkin ya Ibu Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk acara dari awal sampai akhir telah selesai. Pengen pantun boleh Ibu, kan tadi ada pantun, sekarang pantun juga boleh. Penutup ya. Buah durian goreng cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.